Ya, bersama dengan IPS Indonesia. Nah, di depan saya ini ada nama alat ukur wattmeter untuk mengukur beban watt yang digunakan. Nah, kali ini saya ingin mengukur beban watt pada Magicom. Ini Magicom yang 2,2 liter Miyako ya. Ya, coba kita ukur berapa wattnya ya. Oke, ini statusnya adalah watt. W itu watt ya. Kita cek berapa besar watt pada Magicom 2,2 liter. Ini Magicom besar ya. ...494 watt ya. Ini posisinya saya udah pencet untuk status memasak nasi. Tuh, rice cook. Kalau keep warm itu menghangatkan nasi. Ini rice cook. Tuh, saya udah pencet. Kalau ini keep warm menghangatkan. Kalau dipencet memasak nasi. Besarnya 495 watt ya. Anggaplah 500 watt ya. Ya, 500 watt. Wah, 500 watt. Coba kalau kita melalui alat yang baru saya racik. Alat yang baru saya racik pakai ini. Berapa watt ya? Apakah bisa turun wattnya? Dengan tegangan PLN-nya tetap masih normal. Coba kita cek ya. Coba. Tadi 500 watt. Tadi 494 watt ya, anggap 500 watt. Sekarang berapa? 454 watt. Jadi turun sekitar 42 watt ya, 45 watt ya. Ya sekitar 40 watt lebih turun ya. Ayo. Nah, saya akan jelaskan ya. Tuh, ini statusnya memasak tuh ya. Tuh, masih memasak. Kalau dibalikin ini menghangatkan. Ini memasak. Memasak itu wattnya besar. Oh, malah makin turun. 452 watt. Ya. Nah, coba kita cek tegangannya ya. Tegangan PLN ya, voltasenya. Apakah normal apa enggak? 222 volt. Nah, P itu volt ya. Tuh. P itu volt. Ya, 222 volt. Berarti tegangannya normal ya. Nah, masih masak tuh ya. Statusnya rice cook loh. Rice cooknya nyala. Keep warmnya mati ya. Nah, kita cek wattnya. Nah, 453 watt ya. Nah, tadinya kan awalnya hampir 500 watt ya. 496 watt. Oke. Jadi ini baru saya racik ya. Ini baru saya racik alat ini. Nanti sekitar besok udah diproduksi.
bukannya besok, tadi saya baru dapat saya ya sekitar siang mungkin udah dimulai diracik, karena besok itu udah dilakukan penjualan produk di online maupun di offline. Kalau di online itu di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Ketik aja di nama pencarian toko atau pelapak IPS Indonesia. Kalau di YouTube mau lihat videonya itu nama channelnya ketik aja IPS Indonesia. Sama IPS Indonesia juga. Jadi kalau yang saya lihat ya, di marketplace, di toko online atau di toko-toko offline banyak yang jual penghemat listrik. Coba dah kalian buka itu yang penghemat listrik, harganya ratusan ribu sampai jutaan itu padahal isinya dalamnya cuman kapasitor doang, kapasitor running. Itu kapasitor tidak berfungsi pada listrik rumah tangga. Kapasitor hanya berfungsi menghematkan listrik pada listrik pabrik. Dan kapasitor yang ada pada pabrik untuk menghematkan listrik pabrik itu kapasitornya memiliki hitungannya. Kapasitornya itu besar-besar, hampir sebesar manusia. Ya, saking besarnya hampir segede badan manusia. Itu bisa beberapa biji, beberapa piece kapasitornya. Bahkan pabrik yang gede nilai kapasitornya itu harganya ya, mereka beli itu sampai miliaran itu, bisa 1 M ke atas. Kapasitor kenapa berfungsi pada listrik pabrik? Karena kapasitor itu pada listrik pabrik PLN menghitungnya berbeda dengan yang pada listrik rumah tangga. Listrik yang di pabrik itu ada istilahnya namanya KOSPI. Kalau orang elektro atau orang listrik ngerti lah apa yang saya maksud. Kalian bisa googling aja secara detailnya. Mereka itu ada perhitungan KOSPI segala macam. Secara detailnya bisa googling. Nah, kalau yang listrik rumah tangga itu kalian sering mendengar penghemat listrik, kalian beli harga 300.000, 400.000, 100 ribuan, ada yang sekarang nggak laku, bukan yang awalnya laku tuh, lama-lama masyarakat udah mengetahuinya, akhirnya banting harga jadinya 100 ribuan. Tadinya mah jualnya bisa 300, 400, 600, bahkan ada yang 1 jutaan. Nah, bahkan sampai dimasukin ke TV One, Metro TV. Jadi supaya masyarakat makin percaya dengan alat penghemat listrik tersebut. Ya namanya mereka masukin ke namanya TV One, Metro TV, ya namanya dapat duit iklan. Masalah barang itu benar atau tidak benar ya stasiun televisi nggak peduli, yang penting dapat bayaran iklan dari produsen sebuah barang. Mau masukin stasiun televisi manapun jangan terpancing bahwa itu adalah hal yang benar ya. Nah, masalahnya itu PLN itu menghitung watt, makanya ada bilangnya KWH ya kan, KWH meteran. KWH itu singkatan apa? Kilowatt horse. Jadi 1 kilo per jam, 1 kilowatt per jam, 1 kWh kilowatt per jam. Jadi per kilowatt
per jam. Jadi hitungannya PLN yang dihitung bukan watt. Yang dihitung itu watt, bukan ampere, bukan arus ampere, tapi arus watt. Nah, yang penghemat listrik, mereka tes runningnya ya. Mereka berani ukur itu, ukurnya arus ampere ya. Misalkan kalau nggak pakai alat penghemat listrik itu misalkan 1,5 ampere. Pas dipakein penghemat listrik tersebut jadi 1,1 ampere, bahkan 0,5 ampere. Nah, mereka nggak berani mengukur wattnya mereka nggak berani. Ngukur arus ampere. Masalahnya yaitu seperti yang saya bilang, PLN itu menghitung biayanya, biaya pemakaian konsumen menggunakan listrik, itu tidak menghitung arus ampere, yang dihitung adalah arus wattnya. Nah, seperti itu. Makanya sebenarnya sudah saya lihat di toko online ya, dulu booming banget ya pembeliannya, ya kasihan, pembohongan publik gitu. Tapi sampai sekarang saya lihat masih ada loh orang-orang yang beli penghemat listrik itu, walaupun menurun drastis. Mungkin orang tersebut kurang mendapatkan informasi ya. Di channel YouTube aja banyak tuh. Di YouTube juga banyak tentang kebohongan hal itu. Nggak ngaruh kapasitor itu, nggak ada hubungannya. Nah, ini saya baru ngeracik. Jadi saya, oh ya udah gitu kan, mereka bilangnya menghemat listrik 20% sampai 70%. Atau ada yang 50%. Nah, seperti itu. Kalau saya nggak mau nyebut berapa persennya. Nggak mau nyebut berapa persennya menghemat listrik, nggak, gunain aja. Udah gitu ada satu lagi, selain alat penghemat listrik, ada lagi satu alat anti jeglek ya, atau apa sih namanya, soft start atau soft start ya. Mereka tulisannya untuk 2500 watt, 3500 watt, ada yang sampai 6000 watt, ada yang 1000 watt, ada yang berapa ya, 400 watt, 440 watt ya, supaya nggak jeglek, atau dibilangnya menghemat listrik juga ya. Kalau saya nggak mau, ini juga bisa buat anti jeglek, tapi saya nggak mau nyebut ini 2500 watt, 3000 atau 6000 watt, nggak mau bilang-bilang seperti itu ya. Pokoknya saya memberitahukan untuk barang alat apa saja yang bisa digunakan untuk produk ini. Magicom, nanti di deskripsi produknya saya tulis, makanya dibaca di deskripsi itu selalu dibaca, rajin membaca. Ini secara lisan. Magicom, yang paling terasa Magicom. Kalau memasak ya, status memasak lebih terasa banget pengurangan daya wattnya. Terus setrikaan. Terus dispenser posisi sedang memanaskan ya, panas, memasak air ya, iyalah seperti itu, dispenser. Terus tapi dispenser yang biasa ya, yang rumah tangga ya. Ada tuh dispenser yang ukuran buat perkantoran, perusahaan tuh dispensernya gede banget, saya pernah lihat itu. Wah, itu nggak bisa. Pokoknya dispenser untuk kalangan rumahan aja, untuk kalangan rumah tangga aja. Jadi ngomong apa adanya, nggak usah muluk-muluk lah. Terus mesin cuci ya, nantilah saya mau bikin video
review untuk pengurang mesin cuci, dayanya berkurang berapa watt. Ya perkiraan saya sih secara teori saya udah bisa ngitung sekitar 40-50 watt juga, atau 40 wattan lah, kurang lebih sama-sama kayak Magicom lah. Nah terus oh ya, kita ngomong apa adanya aja. Kalau yang di marketplace, di toko online, tulisannya buat apa aja bisa kan, AC segala macam. Kalau ini saya kasih tahu, ini AC nggak bisa AC. Nah, terus ini bor bisa, mesin bor, mesin gerinda bisa, tapi mesin bornya, mesin gerindanya yang kalangan rumah aja, yang sekitar 350 watt atau 400 watt gerinda atau mesin bornya tuh. Nah, terus kulkas bisa, kulkas. Terus TV tabung, kalau TV LCD atau TV LED kagak ngaruh, kagak ada ngefek. TV tabung. Pompa air bisa. Jet pump bisa. Pompa air sama jet pump beda loh. Kalau jet pump itu minimal 250 watt dayanya tuh, kalian perhatikan aja. Kalau pompa air itu sekitar 125 watt. Pompa air bahasa Inggrisnya water pump, ya kan. Nah, seperti itu. Terus apalagi, pokoknya AC nggak bisa. Ngomong apa adanya daripada ntar bilang AC bisa tapi kenyataannya kan. Nah dari semua yang tadi saya sebutkan, selain mengurangi daya watt, tapi ini sebagai untuk seperti slow start juga, atau bahasa kampungnya apa bilangnya ya, anti jeglek lah ya. Oke, simple, ini portable, bisa colok di mana ya, tinggal colok ke stop kontak PLN, beban barangnya misalnya ini apa, televisi tabung atau kulkas atau Magicom, ya colok aja seperti itu ya. Usahakan kalau order itu jangan lewat dropshipper, mau yang produk yang baru saya racik ini atau produk yang IPSX 17 Home tuh, yang genset mini dan charger anak aki tuh, jangan lewat dropshipper. Saya perhatikan kalau dropshipper itu kalau ngasih harga, ngambilnya ke saya, udah banyak ya, ngambilnya ke saya, dia kasih harga ke konsumen bisa 3 kali lipat loh, 3-4 kali lipat. Gila gak? Kayak IPSX 17 Home saya jual cuman 400 kurang ya, 370-an ya, dia jual bisa 800, 900, 1 juta, tapi ada yang beli loh, kasihan kayak gitu. Itu mas, ada yang 700, tapi itu masalah harga. Ada lagi kerugiannya lewat dropshipper nih. Makanya ini kantor kita belum memutuskan sih. Kalau bagi yang mesen status dropshipper, rencana kita mau batalin aja. Pokoknya untuk mengetahui dropshipper apa enggak, kalau namanya berbeda, dia ngorder dengan nama A, penerimanya nama B, kita anggap itu ada dropshipper. Rencana kantor mau kalau dropshipper langsung di cancel, tapi belum ada keputusan ini. Nah bagi dropshipper jangan seperti itulah. Kalau mau cari untung ya boleh lah. Kalau misalkan ini kita jual ini berapa ya, ini belum dimasukin ke toko online ya, ini kalau nggak 60.000 70, kalau 60.000 70.000 ya naikin lah 20%-nya. Jangan keterlaluan, naikin 300%, 200%, ada yang 400%. Itu ke satu. Yang kedua, kejelekannya dropshipper adalah
dia main asal jawab aja. Di deskripsi produk udah tertulis, terus konsumen nanya di luar deskripsi produk, kalau pakai ini bisa nggak, buat ini bisa nggak, kayak yang IPS X17 Home tuh. Saya baca tuh cukup banyak yang dropshipper perlu beli. Terus buat pakai ini bisa nggak, pakai ini main jawab aja bisa, padahal nggak bisa. Itu dropshipper nggak mau pelajarin produk yang dia jadikan dropshipper itu, dia nggak pelajarin. Dropshipper itu, kalau yang belum tahu, dropshipper itu tahu gak apa? Calo. Nah, dropshipper itu calo. Jadi dia nggak punya barang, ya, nggak punya barang, tapi dia di toko online-nya itu dia tampilin tuh produk-produk yang dia jual. Padahal dia nggak punya barang secara fisik itu. Dia tampilin, dia ngambil fotonya, dia colong dari supplier itu foto-fotonya, deskripsinya dia copy, deskripsi produknya dia copy. Nanti ada konsumen yang beli produknya dia, baru dia ambil ke supplier. Jadi dia nggak modal apa-apa, ya namanya calo gitu. Ya kalau kalian mau ngambil untung, ya untungnya jangan terlalu kelewat batas lah. Kalau mau ngambil untung ya 10%, 20%, jangan sampai 300%, 400%, itu kan kayak nipu aja. Yang kedua, nggak menguasai produk. Jadi produk sama dia nggak dikuasai. Jadi konsumen nanya, dia jawab sembarangan, padahal nggak bisa. Jadinya saat konsumen gunakan itu produk, hancur itu produk karena salah penggunaan. Nah, yang ketiga kejelekan dari dropshipper itu apa ya? Dia main pesan-pesan, konsumen ada yang order ke dia. Nah, dia nggak terakan panduan dalam penggunaan itu produk. Kita kan penggunaan produknya selain deskripsi produk, tapi secara video juga, video di YouTube. Dia nggak beritahu video YouTube tersebut. Konsumen salah menggunakan, jeder, kasihan konsumennya. Nah, jadi ini juga istilahnya buat acuan dropshipper. Untung dikit tapi manjang, daripada untung sekali gebuk udah nggak manjang. Kalian juga ngejelekin nama IPS, itu sama juga. Karena apa? Itu dropshipper, kalau konsumen saat ada masalah, dia kasih nomor kontak yang bisa dihubungi IPS. Saya pernah saya tanya, Bapak ini nomor konsumennya berapa, Pak? Bapak belinya di mana? Dari Tokopedia, ada yang bilang dari Shopee. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak ini, nomornya ini, kita cek di database komputer kita. Bapak nggak ada yang pembelian dengan nomor ini. Bapak belinya di toko online, namanya toko online apa? Toko online ini. Oh bukan, Bapak berarti lewat calo, lewat dropshipper. Ya malas kita ladenin. Dulunya kita layanin. Belinya dia sama siapa, minta penjelasannya sama siapa, ya rugi di kita, buang-buang waktu kita. Dulu kita masih layanin, kesian lah. Sekarang mah kita udah nggak mau layani lagi kalau kayak begitu. Jadi kalian hati-hati. Produk IPS, pokoknya berupa produk IPS itu hanya ada di IPS Indonesia. Kalian lihat kalau di toko online, kalian lihat IPS Indonesia, bukan. Kalau bukan IPS Indonesia, ya jangan. Itu berarti calo. Karena reseller kita tuh yang ngambil brosur ke kita, ya rata-rata jualannya nggak lewat online, mereka secara offline, karena mereka kebanyakan di luar daerah. Mereka buka spanduk sendiri di daerahnya mereka. Tanpa melalui online, mereka udah laku. Dan rata-rata juga kurang ngerti jualan secara online yang di daerah. Ya, oke, itu saja saya mereview. Salam bahagia dari IPS Indonesia.